Bang, sekarang kurang lebih satu. Gua akan ngasih tahu lu tentang cara modifikasi mesin Vespa sama orangnya langsung. Gua lagi di Pulau Gebang, tepatnya di laboratorium Penguin Power. Kita langsung aja cek ke sana. Kali ini gua akan ngebahas tentang mesin Vespa ini sama yang bikinnya langsung, Om Deddy. Yang konon katanya Vespanya paling kenceng di Jakarta menurut anak-anak Vespa. Video. Oke guys, malam ini gua sama Om Deddy, ownernya yang punya laboratorium Penguin Power, tepatnya di daerah Pulau Gebang. Malam ini gue bakal nge-review tentang spek mesin Vespa ala Om Deddy. Om, bagi-bagi tips dong Om. Gue ngejelasin kepada anak Vespa yang nonton, gimana sih caranya bikin Vespa ini jadi enak. Kalau orang bilang mah, semi-semi racing lah gitu loh. Tips. Itu mah uang tips Om. Itu punya target RPM misalnya mau main di RPM tinggi, ya. Oke, kita tentukan berapa di RPM klaimnya. Dari situ tentukan lagi berapa ukuran rotor bodi. Dari situ kita tentukan lagi berapa ukuran exhaust. Dalam hal ini tidak pipanya, Tidak. Oke. Nah, setelah itu tentukan lagi mau berapa durasinya, berapa kompresinya. Durasi apa ya? Kan? Durasi cam? Ya. Oke. Kalau kita bicara dikawinin semua part yang sudah dirubah supaya bisa saling kerjasama Benar. Untuk itu kalau dalam hal ini karena kebetulan saya pakai ECU ya, yang mengkalibrasi adalah ECU ya. Jadi dia mengejas semua dengan membaca parameter seperti temperatur mesin, RPM, bukaan TPS, vakuman mesin, sampai ke AFR atau lambdanya. Karena mesin itu sebetulnya cuma efisien di 1 RPM. Kalau di RPM bawah itu artinya kenapa torsinya kecil? Karena durasi cam, ukuran klep itu terlalu besar untuk anda gitu. Kenapa? Kalau bentuk kurva pasti naik terus turun lagi. Titik optimalnya adalah titik tertinggi kan? Setelah itu turun lagi. Semakin tinggi RPM semakin turun. Artinya di saat RPM tinggi, artinya klep, cam dan sebagainya terlalu kecil RPM itu. Jadi fokus kita utama itu kan gimana caranya kita torsi atau horsepower yang sebesar-besarnya di saat peak power tersebut. Setelah fungsi ECU. Berarti yang dibahas ini ECU-nya bukan ECU standar dong Om? Karena ECU standar kan setahu saya itu udah nggak bisa setting karena udah standar dari bawaan pabrik, udah segitu aja. Nah jadi kalau dibilang ECU standar nggak bisa disetting juga salah. Karena ada piggyback. Kelemahan dari piggyback model begitu adalah dia nggak bisa ngikutin keinginan mesin. Oke. Nah terus kemudian muncul piggyback generasi kedua yang modelnya bisa disetting per RPM. Itu sudah jauh lebih baik dari piggyback generasi pertama. Dia bisa nyeting misalnya per RPM, per 200 atau per 500 RPM kan, itu jauh lebih baik. Akhirnya performanya akan lebih meningkat gitu kan. Dia juga tetap punya keterbatasan. Karena piggyback yang kedua, dia nggak tahu di mana bukaan gas, dia cuma pukul rata. Di RPM 2000 dia kasih misalnya plus 2. Masalahnya dengan piggyback, dia punya limiter yang tidak bisa hilang. Oh no! Kalau dalam hal ini saya pasangnya itu ECU otomatis. Itu impor apa maksudnya ECU-nya buatan sini? Kebetulan saat ini kita lagi cinta produk Indonesia. Oke guys, ingat guys, cinta produk NKRI. NKRI. Cinta Indonesia, cintailah produk-produk Indonesia. Senang Deddy. Jadi saat ini saya lagi banyak pakai ECU lokal. Fiturnya cukup banyak dan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam hal ini mesin Vespa. Ya kan? Sudah bisa ngikutin permintaan mesin gimana, untuk ignitionnya, untuk dwell time-nya, semua sudah bisa diikuti. Jadi kalau buat saya pribadi,
Kalau yang lokal dan murah bisa, kenapa harus juga pakai yang mahal dan impor gitu kan? Ecu racing, aftermarket. Untuk pemakaian itu sendiri, apa PNP kan atau harus ada yang dirubah? Enggak sih, kalau misalnya Vespa nggak ada Ecu racing secara handle buat Vespa. Dari dulu saya selalu pakai punya motor Jepang, Yang lain saya kawinin untuk dipakai Vespa. bisa tuh. Ya, bisa, misalnya ya contohnya pakai punya Yamaha misalnya, Ya, oke. tipenya Mio J. Ya, Oke, kita beli kabel bodi Mio J, kawinkan dengan kabel bodi Vespa, terus semua sensornya yang ada di kabel bodi Mio J dikonek ke sensor Vespa. Dan kemudian triggernya di magnet, karena jumlah Vespanya jauh berbeda dengan Mio J, disesuaikan. Kalau kita pakai Ecu Mio J, mau nggak mau harus ngikut ke triggernya Mio J. trigger itu yang titik-titik di magnet. Iya, tonjolan yang di magnet itu disesuaikan. Sesuaikan disamakan dengan Ya. trigger yang di bawah itu. Ya. Udah banyak yang dijelasin tentang mesin Vespa ini. Semoga manfaat buat kalian semua. Kalau mau lebih detail, lebih komplitnya bisa langsung kontak personal atau tulis di deskripsi. Kasih jempol ke atas kalau lo senang sama video ini, dan jangan suka kasih jempol ke bawah kalau lo nggak suka video ini. Share ke teman-teman kalian yang suka Vespa, komen, terserah lo mau komen apa juga, dan jangan lupa subscribe. Sekian dari gua, Om, makasih. Thank you. Untuk malam ini. Sukses selalu buat Hidup milik KRI. Hidup KRI. Oke guys, sekian dulu dari gua ya. Oke, ingat ya, jangan golput ya. Jangan golput. Jangan Bentar lagi golput. pemilu. Sekarang tanggal berapa? Bentar lagi pemilu. Iya, subscribe kata Mitra, subscribe. Nama lu apa? Oh, ada ntar gue tulis. Kripik TV, Kisario dan Topik Television. Damn it, jump off of that